Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training super eksklusif, yaitu training bersyarat, ya, training khusus untuk teman-teman yang sudah masuk kualifikasi sebagai seorang core leader yang memutuskan untuk sukses 10 bulan lewat promosi gratisan dan lewat promosi berbayar. Nah, maka Anda berhak ikut acara pada malam hari ini, ya. Nah, sebelum saya berikan materi malam hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training super eksklusif pada malam hari ini. Ya, sekali lagi training super eksklusif malam hari ini itu adalah sebuah training yang akan menyiapkan Anda semuanya, membentuk Anda semuanya itu menjadi top leader selanjutnya untuk menjadi mentor-mentor selanjutnya, sehingga Anda nanti itu siap untuk memimpin ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang di bawah Anda. Ya, itulah training super eksklusif kita buat, ya. Makanya tadi sudah saya katakan kepada Anda, training super eksklusif malam hari ini adalah sistem atau pertemuan tertinggi di BBS atau sistem funneling terakhir atau teknik funneling terakhir. Ya, siapapun yang bisa melewati ini, maka dialah yang akan jadi pemenang, ya. Jadi siapapun yang bisa melewati funneling ini, maka dialah yang akan menjadi pemenang di bisnis ini. Tapi siapapun yang tidak bisa melewati, ya kan, funneling terakhir ini, yaitu eee, training super eksklusif malam hari ini, maka ya Anda dipastikan juga nggak akan kemana-mana di bisnis ini. Ya, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi kalau mau me apa ya, menyimpulkan ya atau kita gerus semua yang ada di BBS, itu muaranya ada di acara hari Minggu ini. Ya, muaranya itu ada acara di hari Minggu ini, yaitu acara training super eksklusif untuk core leader. Ya, training khusus untuk core leader, bukan training sembarangan training, hanya untuk Anda-Anda yang levelnya itu secara mental, secara sikap itu sudah di atas member biasa. Jadi malam hari ini saya itu berbicara bukan kepada member biasa, bukan kepada mitra, tapi kepada Anda yang betul-betul secara mental itu di atas rata-rata, di atas mereka, ya. Buktinya apa? Ya Anda sudah memutuskan untuk sukses 10 bulan. Buktinya apa? Anda hari ini ya ikut promosi berbayar ya 25.000 di grup peluang usaha atau bisnis. Ya, itu yang secara komitmen, secara mental itu Anda sudah di atas member biasa. Nah, untuk itulah malam hari ini saya ingin Anda itu betul-betul membangun bisnis Anda itu tidak asal jalan. Membangun bisnis Anda itu betul-betul berdasarkan ilmu, berdasarkan sistem yang kita arahkan, kita ajarkan kepada Anda, yang harus Anda kawal tiap harinya, ya, jangan keluar dari sistem ini. Karena keluar dari sini, sistem ini, maka Anda dipastikan nggak akan kemana-mana, ya. Bapak Ibu tahu sosis ya? Sosis itu mau mau kita masukin daging ayam, mau daging kerbau, daging sapi, daging bebek, ya, daging kijang, apapun itu, ketika dia masuk ke sistem, masuk ke mesin sosis, maka semuanya akan keluar apa ya, produk yang sama, yaitu apa, sosis. Apapun yang masuk ya, walaupun itu beda-beda ya, tidak hanya daging ini, tapi semua beda-beda. Tapi keluarnya sama, yaitu sosis. Sama seperti Anda malam hari ini, ya. Anda saya yakin ini berangkat dari latar belakang yang berbeda. Ada ibu rumah tangga, ya, ada seorang karyawan, ada pegawai negeri, ada seorang pedagang, ya, ada yang namanya mungkin petani, ya kan, atau hari ini masih mahasiswa atau siapapun itu, ya, latar belakang apapun itu, kalau semuanya masuk ke sistem, masuk ke mesin yang sama, yaitu sistem BBS, maka keluarnya itu akan sama, yaitu apa? Sama-sama sukses, akan menjadi pemenang, sama-sama menjadi pemenang di bisnis ini, ya, itu. Tapi kalau Anda hari ini keluar dari sistem, keluar dari mesinnya, maka Anda tidak akan mungkin jadi
sosis, ibaratkan seperti itu. Anda tidak akan mungkin sukses. Kenapa? Ya karena Anda ibaratkan daging itu tidak masuk ke dalam mesinnya. Ya kalau daging itu tidak masukkan ke mesinnya, selamanya jadi daging. Selamanya Anda hanya sebagai seorang core leader biasa. Ya hanya namanya aja core leader, tapi Anda bukan core leader yang secara mental, secara sikap itu mencerminkan core leader. Seperti daging tadi, tapi tidak masuk, tidak tidak dimasukkan ke dalam mesin sosis. Ya, selamanya kalau tidak dimasukkan ke mesin sosis ya selamanya daging, tidak akan pernah jadi sosis. Ya sama seperti Anda. Ketika Anda hari ini tidak menjalankan sistem ya BBS ya, atau hari ini kita gerus adalah pertemuan hari Minggu ini, ya maka sebetulnya ya Anda sebetulnya tidak akan kemana-mana, ya tidak akan pernah jadi sosis, tidak akan pernah sukses. Itu gambarannya seperti itu. Ya. Nah, maka malam hari ini saya akan memberikan materi kepada Anda semuanya. Jadi tolong betul-betul fokus untuk belajar malam hari ini. Ya, hadirkan pikiran hati Anda itu di training malam hari ini. Ya, jangan ada di hati pikiran Anda di luar selain training super eksklusif malam hari ini. Ya, supaya Anda betul-betul bisa memahami ilmunya, supaya Anda betul-betul bisa mempraktekkan ilmunya dengan cara yang benar. Itu yang betul-betul kita inginkan supaya Anda ini betul-betul bisa sukses ya dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan ya. Itu. Sekali lagi selalu saya ingatkan kepada Anda ya, di bisnis ini itu kuncinya itu Anda harus punya impian yang kuat Bapak Ibu. Impian yang sangat kuat ya. Impian yang sangat kuat. Atau Anda harus punya big why-nya. Anda harus punya alasan di balik impian Anda itu apa. Ya, karena ini sekali lagi menentukan 95% Bapak Ibu. Jadi yang menggerakkan Anda fight di bisnis ini itu adalah impian Anda. Adalah big why-nya Anda, adalah alasan di balik impian itu. Itu yang menggerakkan Anda itu fight. Anda itu selalu fokus kepada solusi. Ya, Anda punya 1001 solusi, bukan 1001 alasan. Ya, Anda itu punya 1001 solusi, istilahnya kami itu seperti itu. Ya, karena apa? Anda punya impian yang kuat. Anda punya alasan yang kuat. Ya, jadi apapun tantangannya, Anda itu selalu di atas kondisi. Ya, Anda itu selalu di atas kondisi, bukan di bawah kondisi. Kalau Anda di bawah kondisi, itu yang muncul itu adalah apa? Alasan. Anda akan punya 1001 alasan kalau impian Anda lemah. Kalau impian Anda itu sekali lagi lemah. Ya, kalau Anda tidak punya big why-nya Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya alasan yang kuat di balik impian itu. Ya, ini benar-benar saya tekankan kepada Anda. Makanya selalu saya katakan kepada Anda, kalau impian Anda itu tidak menggerakkan Anda untuk fight di bisnis ini, untuk all out di bisnis ini, maka Anda wajib mengganti impian Anda. Contoh, Anda punya impian pengen melunasi hutang tahun ini. Kalau melunasi hutang, itu tidak membuat Anda all out di bisnis ini, tidak membuat Anda itu punya 1001 solusi, ya, maka sekali lagi Anda harus mengganti impian melunasi hutang itu, Bapak Ibu. Anda harus ganti dengan impian yang lain, ya. Kalau Anda ingin punya rumah sendiri tahun ini, dan ternyata itu tidak menggerakkan Anda untuk all out, untuk fight di bisnis ini, ya apapun tantangan, apapun rintangannya, maka impian itu Anda harus ganti. Ya, itu. Jadi kalau Anda ingin melihat Anda itu punya impian yang kuat itu tidak, lihat action Anda. Anda itu actionnya itu semangat nggak? Actionnya itu antusias nggak? Ya, actionnya itu Anda happy nggak? Actionnya itu Anda itu terbebani atau enggak? Itu akan Anda baca pada diri Anda. Kalau Anda itu melakukan bisnis ini itu antusias, semangat, bergairah, ya, Anda fun, maka itulah sebetulnya impian yang benar-benar Anda harus jaga. Impian yang benar-benar harus Anda rawat, ya. Karena apa? Karena itulah yang membuat Anda itu bisa antusias. Anda bisa all out, Anda bisa semangat, Anda bisa bergairah, Anda bisa punya 1001 solusi. Apapun tantangan yang akan menghadang di depan perjalanan Anda menuju impian Anda, ya. Tapi kalau Anda sekali lagi
ya, impian Anda lemah Bapak Ibu, ya, impian Anda lemah, mungkin ya, Anda akan selalu punya 1001 alasan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Anda itu di bawah kondisi, ya, di bawah kondisi, itu Anda akan punya 1100 alasan yang akan membuat Anda itu semakin jauh dengan impian Anda, ya. Semakin jauh, dan semakin jauh. Dan sampai kapanpun Anda tidak akan mungkin bisa mewujudkan impian Anda. Kalau hari ini sikap Anda, mental Anda itu di bawah kondisi, di bawah masalah yang Anda hadapi, ya, itu. Ya, tapi kalau Anda punya impian yang kuat, mau ditekan bertubi-tubi, mau kena tantangan bertubi-tubi, mau kena masalah bertubi-tubi, Anda ini selalu di atas masalah itu, Bapak Ibu. Anda itu terus punya solusi, punya ide dan solusi yang tidak akan pernah bisa menghentikan Anda, tidak bisa menghentikan Anda, ya, kecuali Anda dipanggil yang di atas, itu. Ya, selama Anda belum dipanggil yang di atas, Anda ini akan selalu bergerak, terus fight gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi tolong sekarang Anda evaluasi malam hari ini, apakah impian itu betul-betul impian yang betul-betul Anda ingin perjuangkan? Apakah impian itu betul-betul impian yang betul-betul Anda ingin fight, ya, untuk apapun caranya, apapun kondisinya, apapun tantangannya, Anda selalu hari ini siap menghadapinya. Kalau memang itu iya, tolong impian itu Anda tulis di papan tulis atau di buku tulis Anda, ya, dan kalau bisa ditulis di kertas bahwa ditaruh di dompet Anda, dan lihat setiap saat, ya, lihat setiap saat supaya Anda terus semangat, terus antusias. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Anda kejar, ada sesuatu yang Anda perjuangkan di sini. Dan tolong bawa ke dalam doa Anda, tolong bawa ke dalam doa Anda, apapun agama Anda. Ya, itu. Karena apa? Itu yang akan membuat Anda antusias, akan membuat Anda happy, Anda membuat semangat, dan Anda mengerti kenapa Anda berjuang, dan Anda mengerti kenapa Anda harus fight di sini. Karena ada impian yang Anda bawa ke dalam doa Anda, yang Anda tulis di dalam buku tulis Anda, yang Anda tulis di papan tulis, yang Anda tulis dalam kertas, yang Anda masukkan dalam dompet Anda. Nah itu Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama yang ingin saya tekankan kepada Anda. Selama Anda nggak punya ini, maka mau kita kasih solusi apapun, mau kita kasih ilmu sehebat apapun, Bapak Ibu tidak akan pernah jalan, Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah bisa, ya, mempraktekkan, atau Anda tidak akan mungkin, ya, melakukan strategi yang kita berikan itu, sekeren apapun. Kenapa? Ya karena Anda punya impian yang lemah. Anda tidak punya big why-nya, Anda tidak punya alasan yang kuat. Kenapa Anda harus melakukan strategi atau ilmu itu, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus Anda pahami betul-betul, malam hari ini dan seterusnya, paradigma Anda, mindset Anda, ya, paradigma Anda atau mindset Anda dalam membangun bisnis ini, itu Anda harus fokus bekerja, ya, bekerja itu untuk membangun aset, ya. Ingat itu ya. Jadi paradigma Anda, mindset Anda itu fokusnya bekerja untuk membangun aset, bukan fokus bekerja untuk uang. Sekali lagi, bangun aset. Aset apa? Yaitu aset, eee, core leader, ya, core leader yang disebut dengan aset itu apa? Aset core leader yang benar-benar core leader, mulai dari generasi satu, generasi 2, generasi 3, generasi 4, dan seterusnya sampai generasi 20, ya. Jadi mulai malam hari ini, di pikiran hati Anda, ucapan Anda, itu harus betul-betul tanamkan dalam mindset Anda ini fokus bekerjanya itu untuk membangun aset. Kalau Anda betul-betul pengen sukses 10 bulan, ya, ke depan, ya, dengan potensi passive income, ya, 100 juta per bulan, maka mindset Anda itu jangan sekali-kali Anda ini terbersit aja nggak boleh. Fokus Anda itu bekerja untuk uang, ya. Jadi ibaratkan Anda itu bangun
gedung, ya, bangun gedung, itu Anda itu fokusnya adalah bagaimana punya gedung lantai 1, lantai 2, ya, gedung lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 20 yang sangat kuat, sangat kokoh, tidak goyah dengan apapun, mau angin topan, angin beliung, angin apapun itu, mau petir, mau apa itu nggak pernah goyah itu gedung itu, ya. Itu. Jadi jangan pernah Anda bangun gedung, itu baru bangun gedung lantai 1 sudah mikir duit gitu loh. Baru bangun lantai 2 itu sudah mikir duit. Kalau Anda seperti itu, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah punya gedung 20 lantai. Ya, Anda tidak akan pernah punya gedung 20 lantai, Bapak Ibu. Lantai 1 saja pun Anda belum tentu bisa. Lantai 2 juga belum tentu bisa, Bapak Ibu. Lantai 3 juga belum tentu bisa. Kalau Anda fokusnya bekerja untuk uang. Ya, ingat ya, Anda ini bekerja membangun aset. Asetnya mulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 20, core leader. Ya, jadi asetnya itu core leader, bukan member. Ya, ya, dan nggak main-main. Anda ini membangun aset generasi 1 sampai generasi 20 itu membangun 2 juta core leader. Ya, jadi Anda itu membangun 2 juta core leader, bukan 2 juta member. Ya, dimulai dari mana? Mulai dari generasi 1. Ya, jadi kalau bangun gedung itu Anda nggak usah mikirin lantai 20-nya, lantai 18, 19, lantai 1 dulu. Anda pikirin fondasinya dulu Bapak Ibu, ya. Perkuat fondasi Anda dulu Bapak Ibu. Jadi Anda itu kalau bikin gedung, itu pertama harus Anda fokus itu bangun fondasi, ya. Fondasinya dulu yang harus Anda amankan. Nah, pondasinya itu apa? Yaitu generasi 1, generasi 2, generasi 3. Terutama generasi 1. Sebelum generasi 1 ini aman, Anda jangan bergerak ke generasi 2. Jangan bergerak ke generasi 3 karena percuma. Anda harus amankan dulu generasi 1. Minimal itu Anda harus punya 2 core leader yang benar-benar core leader. Ya, nanti saya akan terangkan. Yang core leader, yang benar core leader itu seperti apa. Ya. Nah ini ya, umpamanya apalagi ya, seperti seorang petani, ya. Anda tahu petani ya? Petani itu dia tidak akan pernah ngomongin panen di saat dia menanam. Ya, tahu petani ya? Dia tidak akan pernah ngomongin duit itu saat dia menanam bibitnya. Tidak akan pernah ngomongin duit selama dia menyirami, menjaga, merawat. Ya, ya. Itu yang Anda harus perhatikan. Tapi kapan ngomongin nanti akan dapat duit? Nanti setelah panen. Sama itu kayak gedung tadi. Setelah jadi 20 lantai, baru di situ Anda baru bisa ngomongin duit. Apa? Yaitu passive income 100 juta per bulan. Ya ini. Jadi yang Anda cari ini passive income 100 juta per bulan. Ya, bukan 20.000, bukan 40.000, bukan 120.000, bukan 1,5 juta, bukan 2 juta, 3 juta, bukan 100 juta, tapi Anda ini fokusnya passive income 100 juta per bulan, bukan active income 100 juta per bulan. Ya, fokusnya itu bagaimana dapat 100 juta per bulan, maka saya harus membangun gedung lantai 1 sampai 20. Saya harus hari ini nanam bibit ya dari bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan keempat baru ngomongin panen. Lah ini baru nanam masa ngomongin panen. Baru bikin gedung lantai 1 masa ngomongin duit, ya. Bahkan ya kalau Anda bikin betul-betul bikin gedung, 5 tahun pertama itu fokusnya bukan mikirin duit tapi mikirin apa? Balik modal, break even point, BEP, ya, itu. Ya, jadi mindset ini itu harus ada di pikiran, hati Anda, ucapan Anda, Bapak Ibu. Jangan pernah terbersit sama sekali dalam pikiran hati Anda itu bekerja untuk uang, ya, bekerja untuk uang, ya. Cuma kabar gembiranya, sekalipun Anda itu fokusnya membangun aset, ya, itu ketika Anda membangun, ya, ketika Anda membangun,
itu Anda itu dapat dua-duanya Bapak Ibu. Ya, dapat dua-duanya, uang Anda dapat, aset pun Anda dapat. Jadi bahkan ketika Anda membangun generasi satu, generasi dua, generasi tiga, sekalipun Anda nggak fokus di uang, tetap Anda itu dapat uang tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya. Itu yang keren tuh situ. Beda ketika Anda membangun gedung tadi. Kalau membangun gedung tadi, bahkan ketika sudah jadi 20 lantai, ya sudah jadi 20 lantai, itu belum bisa ngomongin duit, masih ngomongin balik modal atau BEP. Tapi luar biasa ketika Anda membangun hari ini core leader generasi satu, generasi 2 sampai generasi 20, Anda itu tetap dapat uang, tetap dapat bonus, ya kan, tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya. Sampai aset Anda itu betul jadi. Sampai generasi satu, generasi 2, generasi 3, sampai generasi 20 Anda itu jadi. Ya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ya, jadi Anda itu fokus pondasinya. Pondasinya itu apa? Generasi satu, generasi 2, generasi 3. Ya, dan Anda tidak perlu turun sampai generasi 4. Ya, generasi 5, generasi 6 sampai generasi 20 itu nggak perlu turun Anda. Karena ini semua sudah by system. Ya, sudah sama sistem. Ya ini. Ya, saya harap sampai sini paham ya. Jadi mindset Anda, paradigma Anda bukan fokus bekerja untuk uang, tapi fokus bekerja membangun aset. Jadi jangan pernah ngomongin uang kalau Anda ini masih fokus membangun aset generasi satu, aset generasi 2, aset generasi 3, aset generasi 4, aset generasi 5, aset generasi 6, generasi 7, 8, 9, 10, 11. Itu jangan ngomongin uang. Sekalipun Anda tidak fokus uang, tapi Anda itu kabar gembiranya uang itu Anda dapatkan. Bukan berarti Anda itu seperti ke orang kayak petani tadi. Kapan dapat duitnya? Ketika panen. Enggak seperti orang bangun gedung tadi. Kapan dapat duitnya? Ketika sudah balik modal. Gitu loh. Jadi bahkan ketika Anda membangun pun, itu Anda uang tetap dapatkan. Gitu loh. Apalagi kalau asetnya sudah jadi. Ya apalagi kalau asetnya Anda itu sudah jadi generasi satu sampai generasi 20. Ya udah pasti itu udah nggak sih tanah, passive income 100 juta tiap bulan itu udah pasti di tangan Anda. Ya, itu. Nah, sekarang fokus bekerja membangun aset itu seperti apa? Ini yang harus Anda pahami. Ini saya hapus dulu ya. Nah, fokus bekerja bangun aset itu seperti apa? Ini yang ketiga. Jadi Anda dikatakan fokus bekerja membangun aset itu ketika Anda itu membangun bisnis ini, ya itu betul-betul Anda itu bekerja secara on system 100%. Ya. Maksudnya on system 100% itu apa? Ya, Anda melakukan 7 langkah sukses 100%. 7 langkah sukses BBS 100% atau Anda ya melakukan 5 kebiasaan core leader ya 100%. Ya, ini. Jadi Anda itu dikatakan bangun aset ya, itu ketika Anda itu melakukan 5 kebiasaan core leader 100% setiap harinya. Itu baru Anda itu ya betul-betul fokusnya bekerja bangun aset. Kalau Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader 100% tiap hari, maka sebaliknya disitulah Anda itu bekerja untuk uang. Ya, Anda bekerja untuk uang. Tidak salah memang, tapi sekali lagi resikonya Anda tidak akan pernah punya aset sampai kapanpun dan Anda akan bekerja selamanya sampai Anda meninggal. Kalau Anda bekerja untuk uang, ya. Nah nih, jadi ciri-ciri Anda itu bekerja membangun aset itu ketika action Anda setiap hari itu tidak keluar dari 5 kebiasaan core leader. Ya, ingat ya, 5 kebiasaan core leader ini adalah 5 kebiasaan sukses yang akan membentuk karakter Anda, Bapak Ibu. Ya, yang akan membentuk karakter Anda dan karakter inilah yang akan merubah nasib masa depan Anda. Jadi nasib masa depan Anda itu tergantung
kebiasaan apa yang Anda lakukan tiap hari? Apakah Anda melakukan 5 kebiasaan sukses atau Anda melakukan kebiasaan sebaliknya, kebiasaan tidak sukses? Ya, itu. Ya. Nah, sekarang 5 kebiasaan core leader itu apa? Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, Anda ini selalu ya hadir di training sama privat BBS ya dan privat BBS. Itu yang pertama yang harus Anda betul-betul perhatikan. Siapapun hari ini yang bekerja membangun aset, itu pasti dia akan lepas dari nomor satu ini. Dia akan selalu komitmen untuk hadir di training sama privat BBS. Ya, selalu hadir ya di training sama privat BBS. Yang kedua, ya selalu ya lihat rekaman ya training dan privat BBS. Nah itu nomor dua. Ya, tolong buat yang baru dicatat ya. Yang ketiga, selalu promosi, presentasi, follow up ya, follow up dengan ilmu BBS. Ya, yang keempat, selalu ya ilmu BBS ini setiap hari. Ini lihat rekaman BBS setiap hari. Ya, ini. Nah, selalu menggerakkan tim bisnisnya. Tim bisnisnya itu pakai buku 7 checklist BBS tiap hari. Maka Bapak Ibu yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera minta filenya, Anda print, Anda jilid ya. Karena itu bagian dari sistem ya. Yang kelima, selalu konsultasi ke mentor kalau ada ilmu yang belum paham. Ya. Nah, inilah sistemnya Bapak Ibu. Inilah sistemnya. Ya. Jadi yang dikatakan Anda bekerja on sistem 100% itu ketika Anda itu melakukan kebiasaan 5 ini tuh setiap harinya. Itu baru Anda disebut sebagai orang yang betul-betul fokus bekerja membangun aset. Atau kita sebut sebagai core leader yang betul-betul core leader baik secara mental dan sikap. Itu siapa? Orang yang melakukan 5 kebiasaan core leader setiap harinya. Ya, ini. Ya, jadi itu yang Anda harus perhatikan. Nah, inilah sistem tertinggi di BBS. Jadi 7 langkah sukses tadi, itu kalau digerus, ya digerus lagi, itu menjadi 5 kebiasaan core leader. Ya, ini yang harus Anda betul-betul perhatikan. Nah, kebiasaan ini yang akan membuat Anda ini menjadi orang-orang yang punya karakter sukses gitu loh. Karakter-karakter orang yang nantinya itu bisa sukses masa depannya. Kenapa? Karena Pak Ibu melakukan 5 kebiasaan sukses setiap hari. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi kalau Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, itu Anda berarti bekerja untuk uang. Ya, berarti Anda bekerja untuk uang. Ya. Nah, kalau Anda bekerja untuk uang, maka uang Anda dapatkan, tapi Anda tidak akan pernah punya aset. Ya, generasi 1 sampai generasi 20. Enggak akan pernah, Bapak Ibu. Dan resikonya Anda akan terus bekerja dan terus bekerja sampai Anda itu meninggal. Ya, Anda berhenti bekerja itu sampai kapan? Sampai Anda meninggal. Kalau Anda bekerjanya untuk uang. Ya, jadi sekali lagi ya. Jadi kalau Anda tadi pagi membaca flyer saya, yang disebut bekerja cerdas itu yang mana? Ya ini, yang bekerja dengan sistem. Yang bekerja keras itu yang mana? Ya ini, orang-orang yang bekerja untuk uang, orang-orang yang bekerja tidak pakai sistem. Ya. Jadi Anda itu bekerja dengan sistem atau tidak itu gampang sebetulnya. Anda evaluasi diri Anda pribadi masing-masing. Apakah Anda ini sudah melakukan 5 kebiasaan core leader ini? Kalau Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, maka jangan harap Anda punya tim bisnis yang melakukan hal yang sama seperti Anda. Ya, nah itu yang harus Anda perhatikan. Ya, saya harap sampai sini Anda paham ya. Jadi kalau Anda betul-betul bekerja membangun aset, lakukan 5 kebiasaan core leader ini. Kalau Anda bekerja untuk uang, ya mungkin Anda tidak perlu melakukan 5 kebiasaan core leader ini. Cuma risikonya ya Anda akan bekerja selamanya.
bekerja selamanya. Sampai Anda meninggal baru berhenti bekerja. Gitu. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya rasa Anda perhatikan. Ya. Nah, ini. Ya, setelah Anda paham, Anda harus bekerja dengan sistem 100%. Ya, ini yang harus Anda perhatikan Bapak Ibu. Ya. Ya, ini harus Anda perhatikan bahwa Anda ini betul-betul ya ingin sukses 10 bulan. Ya, 10 bulan untuk mengamankan passive income 100 juta per bulan. Maka yang Anda harus betul-betul perhatikan adalah Anda ini harus fokus ya, harus fokus mengamankan program harian. Jadi yang disebut dengan core leader adalah orang-orang yang fokusnya itu mengamankan program harian. Ya, bahkan motonya seorang core leader ini motonya nggak main-main. Hari ini ya, hari ini ya harus lebih baik dari hari kemarin. Ya inilah moto seorang core leader. Makanya nggak main-main. Kenapa? Karena Pak Ibu jelas ngejar passive income 100 juta per bulan ya dalam waktu 10 bulan. Makanya Anda nggak main-main gitu loh. Makanya Anda punya moto hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu loh. Nah, program harian seperti apa yang Anda harus betul-betul amankan supaya pergerakannya itu selalu lebih baik dari kemarin. Ya, ini ada 7 poin ya program harian yang Anda harus selalu evaluasi ya setiap hari. Ya, kenapa? Kalau Anda tidak mengevaluasi ya setiap hari, maka ya Anda pasti program hariannya akan loss. Ya, program harian Anda itu pasti akan loss. Ya, Anda tidak akan mungkin bisa mengkawal program harian Anda. Jadi program harian ini kalau Anda kawal, maka program mingguan pasti aman. Program mingguan aman, maka program bulanan pasti aman. Program bulanan aman, maka program 10 bulan aman. Ya. Nah, apa yang membuat program 10 bulan nggak aman? Ya ketika Anda tidak mengamankan program harian. Nah, program harian seperti apa yang harus Anda amankan? Kurang lebih ada 7 poin. Ya Anda harus betul-betul evaluasi day by day setiap hari. Karena 7 poin ini, 7 program harian ini akan menentukan apakah Anda bisa sukses 10 bulan ke depan atau tidak. Tergantung Anda mengkawal program harian ini. Ya, oke saya hapus ya. Nah, ingat moto Anda ya, hari ini harus lebih dari kemarin. Poin pertama, ini yang sangat menentukan apakah Anda bisa melewati poin 2 dan 3 itu tergantung poin 1. Apa? Anda harus mengamankan bangun 10 uang market tiap hari. Nah ini. Jadi program harian pertama yang harus Anda evaluasi dan Anda kawal, nggak boleh loss, itu adalah Anda harus mengamankan 10 uang market tiap hari. Makanya di sini Anda harus melakukan 10 teknik BBS. Ya, 9 teknik gratisan, ya, 1 tekniknya itu berbayar. Ya, jadi kalau Anda tidak melakukan 10 teknik ini, mungkin ya akan sulit sekali untuk melakukan 10 market kecuali Anda ini memang sudah punya kenyamanan dengan beberapa atau 1 atau 2 atau 3 teknik dan itu betul-betul memastikan Anda itu punya 10 market. Ya jangan sampai Anda ini melakukan 1 teknik atau 2 teknik yang jelas-jelas tidak bisa menghasilkan 10 market tiap hari. Ya, buat apa Anda mempertahankan teknik itu? Sebaiknya Anda lakukan 10-10 teknik yang lain untuk memastikan Anda ini punya 10 market tiap hari. Ya. Nah 9 teknik yang gratisan itu apa saja yang Anda harus evaluasi pergerakannya tiap hari, yaitu promosi ke 20 grup Facebook tiap hari. Ya, buat yang baru lihat rekaman training BBS hari Selasa, Kamis, Sabtu ya. Yang kedua adalah promosi marketplace Facebook. Nah, ini juga Anda evaluasi, Anda kontrol tiap hari. Yang ketiga adalah Japri
50 nomor WhatsApp tiap hari. Ya. Yang keempat yaitu apa? Like, komen, chat 25 teman Facebook tiap hari. Ya. Ini. Terus yang keenam, 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya, kolam ikan grup Facebook. Yang selanjutnya adalah kolam ikan fanpage Facebook. Ya, ini yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lewat status Facebook. Ya, seminggu 2 kali. Yang selanjutnya apa? Yaitu bangun 100 agen PPOB dalam waktu 1 bulan. Ya, selanjutnya adalah promosi dan presentasi 2 orang di offline. Nah, jadi ini 9 tekniknya Bapak Ibu yang gratisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau Anda ini betul-betul pelajari dan praktekkan 9 teknis ini saja, itu sebetulnya Anda ini sudah mudah sekali membangun uang market Bapak Ibu. Apalagi Anda tambah yang teknis berbayar. Yaitu apa? Yang bayar 25.000, ya 25.000 di grup Facebook peluang usaha ya, atau bisnis. Ya, inilah 10 teknik yang harus Anda evaluasi. Jadi Anda jangan sampai hari ini, begitu hari ini Anda nggak dapat sebuah market, itu Anda harus evaluasi. Apa yang salah gitu, apa yang kurang. Mungkin Anda itu kurang promosi pakai teknik yang lain. Ya, Anda mungkin hanya berkutat promosi ke 20 grup Facebook aja setiap hari. Sementara teknis-teknis yang lainnya itu nggak pernah Anda pelajari, nggak pernah Anda praktekkan gitu loh. Nah, itu yang sangat berbahaya. Ya, kecuali kalau Anda ini memang sudah misalkan ya melakukan satu teknik itu dan itu memastikan Anda dapat sebuah market, itu nggak apa-apa kalau memang itu bisa membuat ya Anda ini dapat sebuah market gitu. Nah, kalau itu tidak bisa membuat Anda dapat sebuah market, ya kenapa Anda mempertahankan teknis itu gitu loh. Kenapa Anda masih pakai 2 teknis padahal kan sudah kita ajarkan 10 teknik gitu loh. Kita ajarkan 10 teknik. Ya, ini yang harus Anda perhatikan betul-betul. Ya. Tolong dievaluasi terus setiap hari. Kenapa ini Anda dapat sebuah market kurang dari 10? Ya. Mana yang kurang maksimal? Mana yang harus dipertajam? Apakah di kolam ikan grup Facebook? Apakah di bangun agen 100 agen? Apakah ada di grup Facebook bayar? Atau yang di mana yang harus Anda perbaiki betul-betul? Jadi pastikan Anda ini dapat 10 market tiap hari. Ini harus Anda pahami. Tolong lihat rekaman dari Selasa, Kamis, Sabtu ya, supaya Anda paham 10 teknik ini gimana cara pakainya. Ya, sekarang saya masuk poin 2. Ya, poin 2 adalah Anda harus betul-betul amankan. Tapi sekali lagi poin 2 ini tergantung poin 1. Kalau poin 1 tadi Anda nggak aman, nggak Anda amankan, nggak Anda kunci 10 market tiap hari, maka poin 2, 3, 4 itu pasti nggak akan terkawal dengan maksimal begitu. Ya, kenapa? Poin 2 ini adalah Anda harus melakukan presentasi ya minimal ya presentasi minimal 5 UAM market tiap hari. Ya ini. Nah, penekanan saya di sini adalah apa? Kepada Anda, tolong Anda ini betul-betul pelajari video ya tutorial presentasi. Jadi jangan pernah Anda presentasi UAM market Anda kalau belum belajar video tutorialnya. Terus Anda pelajari bank data, cara presentasi. Kalau Anda sudah pelajari video tutorial ini dan bank data secara presentasi BBS, maka Anda akan tahu polanya gitu loh. Ya. Di sini itu tujuan untuk supaya Anda tahu polanya. Pola presentasi BBS yang benar itu seperti apa. Ya. Ya seperti di video tutorial ya seperti yang ada di bank data cara presentasi BBS gitu loh.
Nah, ketika Anda presentasi, yang Anda harus perhatikan di sini ada yang namanya 3 aturan presentasi BBS. Nah, ini harus Anda paham betul Bapak Ibu. Ya, 3 aturan presentasi BBS ini kalau nggak Anda taati, Anda akan berdarah-darah waktu presentasi. Kalau Anda tidak mentaati ini gitu. Makanya apa? 3 aturan presentasi ini benar-benar Anda harus pahami apa ya. Anda harus menekan impian prospek 5 sampai 6 kali. Makanya di sini Anda wajib pakai cara presentasi BBS, jangan pakai cara presentasi sendiri. Supaya Anda bisa menekan impian prospek 5 sampai 6 kali. Yang kedua, ini harus pahami ya, prospek itu wajib mengikuti alur cara presentasi BBS. Nah, jadi Anda ini Bapak Ibu, sekali lagi kalau presentasi itu prospek itu wajib ngikutin alur cara presentasi BBS. Dan Anda tidak boleh ngikutin alur prospek Anda, baik secara online maupun secara offline. Tidak boleh ngikutin prospek Anda apapun pertanyaannya, apapun sharingnya. Jadi kalau saya sudah bilang apapun pertanyaannya, apapun sharingnya, itu jangan diikutin gitu, buang-buang waktu, buang-buang energi Anda, dan mereka pasti nggak akan join. Ya, itu apapun pertanyaannya dan apapun sharingnya kepada Anda. Nah itu, 3 aturan presentasi BWS ini kalau Anda nggak pegang, Anda nggak betul-betul pahami, Anda akan kelabakan sendiri waktu presentasi Bapak Ibu. Anda akan sulit sekali. Tapi ketika Anda sudah tahu 3 aturan presentasi BBS ini, ya maka Anda akan enjoy sekali membangun bisnis ini, enjoy sekali. Ya, itu yang harus Anda perhatikan ya. Ya, jadi sekali lagi 3 aturan presentasi BBS ya. Nah, ketika Anda presentasi, ini yang Anda harus pahami, Anda akan ketemu 3 tipe orang. Ya, yang pertama adalah tipenya minat, yang kedua itu tipenya macet, yang ketiga ini teleponnya adalah eh apa ya? Ribet lah gitu ya, rese gitu loh, ya, rewel ya. Ya, jadi kalau Anda presentasi itu nggak usah saya tanya, nggak usah saya telepon, ya, nggak usah saya datang ke rumah Anda, itu pasti akan ketemu 3 orang ini, akan ketemu 3 orang yang Anda presentasi ini. Nah, ketika ada yang minat gitu loh, minat ya, Anda cek ya apakah mereka sudah transfer, kalau sudah transfer masukkan ke grup tim inti. Tapi kalau ada jeda, masukkan ke super tim BS. Nah, ini Bapak Ibu harus paham bahwa sekali lagi ini Bapak Ibu lagi menjalankan teknik digital marketing gitu, baik secara online dan offline. Ya, maka Anda harus paham ini yang saya terangkan. Ya, jadi kalau ada yang minat tapi dia sudah transfer saat itu juga maka masukkan tim inti. Tapi kalau ada jeda nggak belum transfer, ya maka masukkan super tim BBS. Kalau yang macet masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris BPOP. Ya, yang ribet rese ini masukkan siaran baru. Ya, ini. Jadi kalau sudah saya tahu kayak gini, maka respon prospek itu menjadi nggak penting, nomor 2 juta. Ya, jadi ini harus Anda pahami. Jadi apapun respon prospek, reaksi prospek, mau dia yes, mau dia no, apalagi no-nya banyak banget, maka Anda tetap sukses 10 bulan ke depan. Ya. Jadi kalau Anda hari ini betul-betul memahami ini, Anda itu akan enjoy sekali membangun bisnis ini gitu loh. Karena Anda tidak akan pernah kecapean, kelelahan, Anda tidak akan pernah down, Anda itu akan terus happy, antusias, semangat. Kenapa? Karena Anda sudah tahu bahwa apapun jawabannya, mau yes, no, Anda itu tetap sukses 10 bulan. Anda tetap dapat passive income 100 juta per bulan gitu loh. Ya, Anda tetap dapat semua reward Cimo. Ya, tapi kalau Anda mencoba-coba ya menghindari yang namanya reaksi yang prospek, menghindari penolakan misalkan, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah sukses. Ya, jadi bergembiranya apapun latar belakang Anda mau gaptek atau tidak, sepanjang Anda menjalankan apa yang saya terangkan malam hari ini, ya, apapun
respon prospek, ya Anda tetap sukses 10 bulan ke depan dengan potensi passive income yang sangat luar biasa, bahkan bisa miliaran tiap bulan gitu loh. Ya bukan 100 juta tiap bulan gitu loh. Ya tapi betul-betul bisa di atas ini Bapak Ibu. Ya ini. Ya jadi Anda harus paham ya. Jadi poin 2 ini ya. Jadi apapun reaksinya, apapun responnya, maka Bapak Ibu tetap sukses 10 bulan ke depan. Anda tetap dapat passive income 100 juta per bulan. Ya. Nah, itu nomor 2. Nah, kita masuk nomor 3. Ya, nomor 3 pun ini gimana nomor 2, nomor 1 gitu kan. Nomor 2 bermasalah, nomor 1 bermasalah, nomor 3 masih bermasalah. Kenapa? Karena ini ngomongin Anda itu harus follow up. Ya, follow up ya orang-orang yang ada di super team ya, seperti BBS ya, hari ke berapa ya. Nah, ini hari ke-2 sampai hari ke-5. Nah, kenapa Anda harus follow up Bapak Ibu? Kenapa harus Anda follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer in? Jadi Anda follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer. Sadari betul-betul, sadari betul Bapak Ibu, orang yang minat tapi belum transfer ini itu 2 kali 24 jam itu tuh mereka akan lupa sama janjinya Bapak Ibu. Ya. 2 kali 24 jam tuh kalau Anda tidak follow up mereka itu lupa akan janjinya kalau mereka itu pernah mau transfer gitu. Tapi Anda tidak mengarahkan mereka ke pertemuan atau training atau follow up member atau ke follow up leader, maka ya mereka akan lupa kalau mereka punya janji mau transfer. Jadi 2 kali 24 jam itu ada wajib follow up. Nah follow up-nya seperti apa kan gitu loh. Maka Anda bisa pakai cara follow up BBS. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi 2 kali 24 jam Anda harus follow up supaya mereka tidak lupa, supaya mitra Anda tidak lupa. Ya, calon mitra baru ya ini. Ya, tidak lupa. Ya, jadi Anda follow up wajib 2 kali 24 jam wajib Anda follow up ya. Calon mitra baru Anda supaya mereka tidak lupa kalau mereka itu pernah punya janji. Nah, follow up itu ya, ini benar-benar Anda apa ya, boleh katakan tuh wajib follow up. Karena kalau Anda tidak follow up, mereka akan lupa ya kalau mereka punya janji mau transfer. Nah, cara follow up itu semuanya sudah ada di bank data cara follow up BBS. Nah, follow up itu sekali lagi Anda pakai bank data cara follow up BBS ya. Tinggal copy paste. Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Nah, ketika Anda follow up nih, maka di sini nanti Anda akan tahu siapa yang join, ya, siapa yang menolak Anda. Efek dari follow up, ya. Jadi siapa yang join, siapa yang menolak Anda, itu akan terlihat banget ketika Anda melakukan follow up. Tapi kalau Anda nggak melakukan follow up, ya Anda nggak akan ketemu siapa yang join, siapa yang nolak, itu akan sulit sekali gitu loh. Ya, jadi benar-benar Anda harus betul-betul follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer di hari kedua, hari kelima. Ya, dan dari follow up ini Bapak Ibu akan banyak belajar karakter orang. Ya, di sini Anda akan belajar ya karakter orang itu seperti apa. Nah ini ya, tuh itu nomor 3 Bapak Ibu ya. Jadi nomor 3 ini penekanan saya adalah Anda itu 2 kali 24 jamnya harus follow up sama orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya, itu pakai apa? Pakai bank data cara follow up BBS yang tinggal copy paste. Nah dari sini ya Anda akan tahu siapa yang join, siapa yang menolak Anda. Itu karena ada follow up ya. Nah, sekarang nomor 4 ya, poin 4.
Jadi Anda ini harus betul-betul evaluasi setiap hari ya, pergerakan poin 1, poin 2, poin 3 tadi ya. Nah, poin 4 ini adalah ya, Anda itu harus arahkan mitra baru Anda dan mitra lama Anda ya, itu untuk ikut program percepatan sukses 10 bulan. Ya ini, jadi caranya nomor 4 tuh ketika Anda punya mitra baru, ya jangan lupa arahkan mitra baru Anda untuk ikut program percepatan sukses 10 bulan. Ya, karena kalau nggak Anda arahkan, maka ya Bapak Ibu sudah tahu sistem funneling terakhir kita apa? Yaitu core leader. Ya, core leader. Jadi kalau mereka tidak jadi core leader, artinya Bapak Ibu, mereka jauh dari kesuksesan Anda. Jauh dari kesuksesan Anda. Ya, sampai kapanpun Bapak Ibu ketemu mereka, ya nggak akan sukses-sukses. Kalau mereka tidak ikut program percepatan 10 bulan. Nah, penekanan saya di sini adalah apa? Anda itu harus japri atau telepon kepada project kepada mitra baru Anda ya. Jadi Anda harus japri telepon ke mitra Anda, jelasin program percepatan 10 bulan. Ya, ini. Jadi Bapak harus sadar betul bahwa Anda ini bekerja mohon aset ya, bukan pekerjaan untuk uang ya. Ini yang harus Anda perhatikan. Maka poin per poin ini Anda harus perhatikan. Kalau Anda ini betul-betul ingin mengamankan program harian Anda. Ya, itu. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Nah, follow up ya, follow up apa ngasih tahu ya ke mitra baru atau mitra lama bahwa program ini tuh punya 3 kekuatan ya. Jadi program percepatan sukses 10 bulan itu punya 3 kekuatan yang enggak dimiliki oleh program-program yang lain. Apa yang pertama? Ya, kasih tahu bahwa ini bergaransi. Ya, bergaransi 25.000 uang kembali. Kalau Anda ini dalam waktu 2 minggu itu tidak bisa ngajak 2 orang. Ya, jadi sekali lagi bergaransi 20 kalau Anda dalam 2 minggu itu tidak punya 2 mitra baru atau lebih. Ya. Jadi ini betul-betul bergaransi. Yang kedua, ya Anda hari ini jelaskan kepada mereka ini caranya, ilmunya, strateginya ini sudah sangat teruji. Maka siapapun yang menjalankan strategi ini, maka dipastikan dia akan punya ilmu yang sangat luar biasa, ya. Ya, ilmu yang sangat luar biasa, ya. Dan ini artinya gini loh, Ibu, teruji itu artinya yang gaptek itu bisa gitu loh. Yang gaptek itu bisa menjalankan proyek ini. Kalau yang gaptek bisa, maka Anda yang lain pun juga pasti bisa. Nah, yang ketiga, di bisnis ini itu ada mentornya, ada pelatihnya. Ia akan mendampingi Anda ketika Anda proses belajar. Jadi ketika Anda hari ini belajar nyetir mobil, itu Anda itu nggak usah khawatir, nggak usah was-was karena di samping Anda itu ada mentor Anda atau pelatih Anda, ya di belakang Anda itu ada orang-orang yang mensupport Anda seperti leader maupun member Anda itu orang-orang di belakang Anda. Ya, jadi memiliki hari ini mentor atau pelatih yang akan mendampingi Anda ketika melewati proses demi proses di bisnis ini, ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, ya. Jadi Anda jangan pernah hari ini punya member baru, terus Anda tinggal begitu saja, lah terus tanggung jawab Anda di mana? Kan mereka juga ingin sukses seperti Anda. Ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan ya. Jadi follow up itu penting untuk memastikan bahwa mereka itu paham akan proyek bisnis ini dan paham bagaimana cara membangun bisnis yang benar dan tepat itu seperti apa. Ya, itu. Jadi berkreasi 25.000 cara ilmu strateginya sudah teruji, kapten pun bisa ya mentor pelatih dampingi ya, gitu. Itu nomor 4. Nah, sekarang kita masuk poin 5. Ya, poin 5 ini sangat penting sekali. Anda harus bikin laporan setiap hari
ke sponsor ya yang ikut program ya sukses 10 bulan. Ya, jadi sekali lagi nomor 5 ini gimana follow up, gimana presentasi ya Anda gitu loh. Gimana Anda promosi tadi wow market ya tergantung laporan itu apa yang terjadi hari ini ya. Jadi tolong betul-betul amankan poin 5 ini. Ya, apa ya harus Anda perhatikan di poin 5 ini? Tolong Anda catat di buku tulis. Ya, pergerakan Anda tiap hari itu di buku tulis supaya Anda itu bekerja by data. Jadi kalau Anda tidak punya buku tulis, nggak punya data, itu artinya Anda bekerja tanpa data. Lah orang-orang yang bekerja tanpa data itu Bapak Ibu nggak akan tahu hasilnya kemana. Karena nggak punya goal, nggak punya target, nggak punya data gitu. Nah itu ya catat di buku tulis. Jadi yang belum punya buku tulis harus punya buku tulis ya malam hari ini atau besok ya supaya Anda nanti bisa mudah memantau ya pergerakan nomor 5 ini karena ini harus dievaluasi setiap hari ya bikin laporan ini. Nah makanya ketika Anda bikin laporan apa saja yang harus Anda perhatikan ya laporan itu isinya apa ya ya harus Anda perhatikan laporan tuh uang market Anda itu berapa. Yang kedua ya, nah dari uang market ini ya Anda presentasi berapa orang ya Anda presentasi berapa orang. Itu yang Anda harus laporkan kepada sponsor Anda. Ya. Nah, dari presentasi ini ya yang minat tapi belum transfer berapa orang. Ya ini. Jadi yang minat belum transfer itu berapa orang. Terus yang keempat ya, yang macet itu berapa orang. Ya. Yang keenam ya, yang minat belum transfer berapa orang, yang macet berapa orang, yang join itu berapa orang. Ya, yang join atau yang transfer. Nah, terus yang menolak Anda itu berapa orang? Ya, contoh hari ini Anda bangun uang market misalkan 20. Ya, Anda presentasi misalkan di sini 10. Nah, dari 10 ini Anda itu yang minat belum transfer misalkan berapa orang? Ya, minat ada 3 orang. Nah, yang macet ada berapa? Ada 5. Berarti yang yang join misalkan satu, yang menolak satu, ya. Ya, jadi tolong Anda perhatikan laporan ya laporan setiap harinya ke sponsor Anda, ke sponsor yang ikut program ini ya, program berbayar ya. Ya, jadi dari sini nanti jangan sampai salah ya Bu ya. Ya ini uang marketnya berapa, persentase berapa, yang menurut yang belum transfer berapa, yang macet berapa, join transfer berapa, menolak berapa orang. Ya, ini. Nah, kalau Anda tidak bikin catatan Bapak Ibu, berarti Anda tidak punya data. Kalau Anda punya data, apa yang harus dievaluasi? Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Makanya apa? Anda harus catat buku tulis, selanjutnya Anda copy, Anda kirim ke sponsor Anda kirim ke ya ya ini prospek-prospek Anda. Ya ini harus Anda perhatikan. Wah, marketnya berapa, persentase berapa, yang minat belum transfer berapa orang, yang macet berapa, yang join berapa, yang menolak berapa. Ya ini harus Anda pahami betul-betul ya. Nah, ini kan kalau di total ini kan Anda itu persentase 10, yang minat belum transfer 3. 3 tambah 5 berapa? 8, 8 tambah 2 10. Ya berarti betul ya. 10% kasih. Ya. Sekarang kita masuk poin 6 ya.
Ya, poin 6. Tolong Anda, tolong kerjasamanya ya kepada siapapun Anda yang core leader untuk cantumkan ya nomor WhatsApp di setiap ya promosi ya di WhatsApp. Cantumkan nomor WhatsApp di setiap promosi ya yang ada ya ini. Itu yang harus Anda betul-betul pahami ya. Di grup-grup Facebook ya, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Jadi kalau Anda lihat teman Anda promosi grup gratisan berbayar itu Anda itu harus ini menyantumkan nomor WhatsApp. Caranya contoh ya, misalnya pagar Trian misalnya, apa? Oh, Trian maaf. Pagar kosong ya minat 0812 2147 5032 ya. Itu misalkan seperti itu atau Anda taruh di belakang sini minat. Jadi Anda harus pakai kode sandi ya. Jadi ini pakai kode sandi. Ya, dan tolong mitra baru Anda dipahamkan akan kode sandi ini supaya mereka nggak kaget gitu loh. Ya, terus ada contoh lagi. Ya, mau 0812 2147 5032. Ini kok pagar, sorry. Strip-strip. Nah, strip 2. Nah, itu. Nah, yang terakhir adalah ini apa sih? Tanda petik 2 gitu loh. Mau 0812 2147 5032. Nah, ini jadi setiap ya Anda itu melihat promosi teman Anda di grup Facebook gratisan berbayar, Anda langsung secepat ini. Dan ini tolong hanya untuk yang satu garis sponsorisasi. Di luar ini Anda nggak boleh. Tidak boleh mencantumkan nomor WhatsApp untuk yang lintas mitra atau lintas generasi, tapi hanya untuk ya satu garis sponsorisasi. Misalkan hari ini Anda ya mensponsori B, B mensponsori C mensponsori D ya, D mensponsori E. Nah, antara A, B, C, D, E ini harus saling kerjasama untuk saling mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen gitu loh. Di kolom komen ya setiap promosi di grup. Nah ini ya, jadi satu garis sponsor ini wajib ya. Contoh hari ini di atas siapa, bawah siapa, bawah lagi, bawah sampai harus ketemu 5 ini, konfigurasi 5 ini. Nah kalau sudah ketemu maka Anda tinggal maksimalkan yang lainnya ya. Itu. Ini yang harus Anda perhatikan ya. Jadi tolong kerjasama betul-betul ya. Jangan sampai Anda tidak memaksimalkan potensi ini ya. Dan terakhir poin ketujuh yang Anda harus evaluasi tiap hari, ini sangat penting sekali. Yang 7 ini ada hal-hal di luar kendali Anda. Ya, makanya Pak, tolong betul-betul perhatikan nomor 7 ini. 20% sukses Anda di bisnis tergantung ya apa ya? Sistem atau strategi BBS. Nah, jadi sekali lagi poin 7 ini perhatikan 80%-nya itu tergantung ini Bapak Ibu, hubungan yang baik khususnya dengan orang tua Anda, pasangan Anda, ya, mitra baru, ya ya, orang tua, ya, orang tua, terus tetangga, apa ya, pasangan, sorry, pasangan, ya, terus anak Anda,
ya tetangga Anda. Terus yang kelima, ya ini adalah teman satu kota Anda, dan yang keenam ini orang yang Anda temui setiap hari. Anda harus membina hubungan yang baik ya pada mereka ya. Plus apa ya? Plus Anda minta doa restu orang tua Anda. Ya, ini harus Anda perhatikan ya. Nah, selain membina hubungan yang baik sama dua orang tua, ini yang harus Anda perhatikan apa? Anda harus berdoa untuk teman-teman di BBS yang lainnya. Jadi ketika Anda doa itu doa Anda plus doa tim BBS. Yang kedua apa? Bersyukur. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Anda harus bersyukur, karena dengan bersyukur itulah Anda akan ditambah nikmat ya, rezeki yang sangat luar biasa dari Yang Kuasa. Kalau hari ini dikasih yang sekarang aja Anda tidak bersyukur, Anda mengeluh, maka siap-siap Anda tidak akan pernah sukses di bisnis manapun kalau Anda punya mental seperti itu ya. Terus yang terakhir yaitu bersedekah ya. Bersedekah itu apa? Untuk hari ini mempermudah membuka pintu rezeki yang lain ya. Bersedekah ya, itu yang Anda harus perhatikan. Jadi 80% itu tergantung ini Bapak Ibu, bukan tergantung Anda itu jago teknis, strategi, ilmu teknik digital marketing, enggak, tapi tergantung 80% ini. Karena dengan 80% inilah yang akan ya, menggerakkan bisnis Anda sebenarnya gitu loh. Ya, jadi 20% ini sistem atau strategi yang saya jelaskan tadi, dan itu saya kira bisa dipelajari. Tapi ada hal-hal di luar jangkauan Anda yang sewaktu-waktu ini bisa luar biasa efeknya pada Anda gitu loh. Baik itu positif atau negatif, tergantung Anda bagaimana menyikapinya, gitu ya. Jadi tolong nomor 7 ini benar-benar Anda praktekkan, bersedekah setiap hari sesuai dengan kemampuan Anda, ya, bersyukur setiap hari dengan apa yang diberikan Tuhan, ya. Itu yang harus Anda perhatikan ya. Jadi bersedekah itu tidak usah nunggu nanti ketika sudah sukses, sudah kaya, ya. Justru ketika Anda hari ini belum sukses, belum kaya, itulah Anda bersedekah untuk apa? Mengundang rezeki-rezeki yang lain datang kepada Anda gitu. Itu yang harus Anda perhatikan ya. Nah, kesimpulannya adalah ya, ya, tolong betul-betul Anda ini harus bekerja on system 100%. Untuk apa? Untuk fokus bangun pondasi. Mulai generasi satu, generasi 2, generasi 3. Ya, ketika Anda sudah punya pondasi yang kuat, maka ya generasi 4 sampai generasi 20 ini sudah by system. Ya, by system. Jadi nggak perlu turun. Jadi Anda itu fokus di pondasinya aja. Makanya tolong Anda print tabel pondasi bisnis Anda. Anda minta ke sponsor atau leader Anda tabel pondasi bisnis Anda, dan tolong ini nanti print, Anda tulis generasi satu call leader siapa, generasi 2 call leader siapa, generasi 3 call leader siapa. Ini buat evaluasi Anda tiap hari, apakah Anda ini progresnya lari di tempat atau maju atau malah mundur. Ya, itu. Makanya Pak, Anda perlu evaluasi, karena ini bisnis besar. Kalau Anda nggak evaluasi, ya maka bisnis Anda nggak akan kemana-mana. Gitu loh. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Jadi, Anda harus bikin pondasi bisnis Anda masing-masing di print, dijilid, terus Anda masukkan aja di situ generasi satu koridor siapa, generasi 2 siapa, generasi 3 siapa, dan seterusnya. Ya, itu. Ya, jadi sekali lagi Anda nggak perlu turun sampai generasi 4, generasi 20 Bapak Ibu ya. Anda turun generasi satu, generasi 2, generasi 3 saja. Pastikan mereka on system semua, pastikan mereka selalu ada di training sama BBS semuanya. Kalau mereka betul-betul pengen sukses 10 bulan. Ya, itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mungkin ada yang mau tanyakan, saya persilakan kalau ada yang bertanya. Ya, tambahan ya, jadi Anda itu untuk membangun 2 kolektor harus membangun kelebaran dulu ya. Jadi Anda bekerja untuk sistem itu untuk membangun kelebaran. Jadi hanya orang-orang on sistem yang bisa melebar, artinya bisa ngajak sebanyak-banyaknya. Seperti yang dilakukan oleh sponsor Anda hari ini, leader Anda, mentor Anda, itu mereka bisa ngajak 20, 25, ya kan, 30.
35 ya, dan seterusnya. Karena mereka membangun kelebaran. Kenapa membangun melebar? Ya, untuk hari ini mengamankan ya 2 mutiara baru Anda. Yang mengamankan 2 mutiara. Ya, yaitu yang generasi 1 tadi itu loh. Kan ke 2 mutiara kan gitu loh. Ya. Nah, jangan sampai Anda kelebaran itu sempit. Kalau kelebaran Anda sempit, maka ya Anda akan sulit sekali untuk sukses di sini gitu loh. Tapi kalau Anda sudah punya core leader 2, ya itu sudah sangat keren sekali gitu loh. Ya itu yang harus Anda perhatikan. Jadi setelah Anda bangun kelebaran, itu Anda itu harus bangun kedalaman. Ya berbicara kedalaman berarti berbicara duplikasi. Berbicara duplikasi berarti Anda harus selalu hadir ya di training sama privat BBS. Ya ini. Jadi Bapak Ibu, kedalaman itu Anda fokuskan itu setelah Anda itu membangun kelebaran. Kalau Anda tidak membangun kelebaran, maka sangat sulit untuk menemukan 2 core leader Anda. Jadi 2 mutiara itu, 2 core leader Anda itu Anda temukan ketika Anda bangun kelebaran. Kalau Anda tidak bangun kelebaran, maka akan sulit sekali untuk menaklukkan bisnis ini. Pertama melebar dulu sebanyak-banyaknya, baru Anda akan ketemu 2 core leader yang benar core leader. Nah, nanti ajarkan hal yang sama, mereka pun sama seperti itu. Ya, akan melakukan hal yang sama seperti Anda untuk membangun ya kesehatan mereka masing-masing di atas ya ini 20 orang yang mereka bisa ajak gitu loh. Ya, itu. Nah, kedalaman itu berbicara duplikasi. Kedalaman itu dimulai dari mana? Ya, dimulai dari generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, 6 dan seterusnya sampai generasi 20 itu namanya kedalaman. Nah, berarti yang harus Anda fokuskan itu generasi 1 dulu. Generasi 1 aman, maka generasi 2, 3, 4, 5, 6 itu juga pasti aman sampai 20 juga pasti aman. Ya itu. Ya, oke Bapak Ibu, itu saja yang saya berikan pada malam hari ini. Ada yang mau tanyakan? Jelas semuanya? Ya, malam hari Jelas ini Pak, udah sudah jelas semuanya ya. semua. Sudah semua Cuma ya. mohon maaf saya agak terlambat Bapak. Karena di Oke, rumah siap. ada kenduri gitu. Siap, mantap. Ya, terima kasih Pak Trian. Ya, sama-sama Pak Lutfi. Oke, yang lain gimana Bapak Ibu yang baru? Paham semuanya yang baru? Apa yang saya sampaikan tadi paham semua? Jadi kuncinya adalah mengamankan program harian Anda. Jadi buat yang baru mulai besok Anda itu harus bikin laporan setiap hari seperti sponsor-sponsor Anda. Kalau Anda tidak bikin laporan tiap hari, itu sama saja Anda ini bekerjanya tidak membangun aset, tapi bekerja untuk uang. Kalau Anda tidak bangun laporan tiap hari. Kalau Anda nggak bikin laporan tiap hari, itu artinya Anda itu ya tidak serius untuk sukses 10 bulan. Anda bekerja tidak pakai data, tapi Anda mengawang-awang itu kalau Anda tidak bikin laporan ya setiap hari pada sponsor Anda. Nah, laporan itu sebetulnya ya sekali lagi laporan itu bukan untuk sponsor Anda, tapi untuk impian Anda Bapak Ibu. Ya, untuk impian Anda sekali lagi. Ya, jadi laporan itu bukan sponsor Anda, leader atau mentor, tapi buat impian Anda. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau tanyakan? Paham semuanya? Bagaimana membangun bisnis dengan cara yang benar dan tepat? Tadi ada beberapa paradigma yang saya berikan kepada Anda ya. Pertama harus punya impian yang kuat. Itu harus betul-betul Anda miliki. Karena sukses itu tergantung 95% ya impian Anda itu seperti apa, big why-nya seperti apa. Yang kedua apa tadi? Anda fokus bekerja membangun aset. Nah, ketika Anda bekerja membangun aset, maka pastikan Anda ini bekerja on system 100%. Anda harus membangun kebiasaan 5 core leader setiap harinya. Nah, ketika Anda membangun kebiasaan core leader tiap hari, ya silakan dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Dadang, Pak. Oh ya, silakan Pak Dadang. Yang ada yang saya tanyakan, Pak. Ya. Ini Pak ada beberapa orang yang saya temui ya di lapangan gitu ya. Dia itu kan Pak pengennya kan setelah saya jelaskan itu ya secara offline itu ya Pak. Di antara mereka itu ada yang menyatakan begini, saya mau masuk ke member, tapi saya cuma mau menggunakan HP saja untuk digunakan sendiri gitu Pak. Karena mungkin dengan harga yang murah sehingga dia itu tidak perlu beli keluar. Dan mungkin dia itu tanya
saya tuh cuma mau pakai saja, tidak mau apa namanya ikut privat gitu Pak. Pokoknya dengan harga murah ini saya sudah diuntungkan gitu. Nah seperti itu gimana ya Pak? Ya, Apa oke. dimasukkan atau gimana? Saya jadi bingung. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa masukkan member, tapi sekali lagi ini bukan core leader, tapi dia member biasa. Nah, yang Bapak Ibu cari sekali lagi bukan member, tapi core leader. Ya, itu. Ya, jadi core leader. Nah, siapa tahu nanti 2 bulan atau 3 bulan atau kapanpun itu kita nggak tahu, Ya, beliau ini berubah mindsetnya gitu loh. ya, Berubah paradigmanya, siapa tahu nanti dia memutuskan untuk jadi core leader yang betul-betul core leader. Nah, seperti itu, Pak. ya. Makanya kemarin pernah dimasukkan ke grup gitu ya Pak. Tapi dia Mm-mm. itu karena dia tidak mau Mm-mm. apa namanya, cuma mau jualan saja gitu ya Pak. Dia Mm. keluar lagi gitu Pak. Makanya saya bingung ini kan orang seperti ini kayaknya harus gimana gitu. Apakah dimasukkan atau tidak gitu ya. Ya, oke. Jadi tetap masukkan aja, Pak ya. Jadi ya itu tadi ya nggak masalah. Itu sebagai bagian daripada proses mereka membangun bisnis ini. Ya saya yakin ketika mereka nanti pada titik tertentu, mereka mindsetnya berubah, ya mereka akan betul-betul menjadi core leader Bapak yang merupakan aset yang sebenarnya Pak Dadang gitu. Oh iya. Ya Jadi itu. masukkan saja ya Pak. Ya betul. Nah itulah makanya kenapa di sini teman-teman harus membangun kelebaran. Karena ketika membangun kelebaran itu teman-teman akan ketemu dengan berbagai tipe member gitu loh. Akan ketemu dengan berbagai tipe member. Tapi tipe-tipe member ini itu kita bagi menjadi 2 seperti yang sudah saya kirim flyernya kepada Anda. Ada orang yang hari ini betul-betul pengen sukses ya 10 bulan dapat 100 juta per bulan. Dengan cara apa? Mereka bekerja dengan sistem. Tapi ada juga hari ini member yang hari ini tidak mau hari ini ya bekerja dengan sistem. Nah, itu. Nah, yang Anda cari itu 2 orang saja yang mau menjalankan bisnis ini memakai sistem. Nah, itu siapa? Ya generasi 1 Anda. Jadi kelebaran ini tuh untuk mengamankan bagaimana Anda itu menemukan 2 orang di generasi 1 Anda yang mau bekerja dengan sistem seperti Anda. Ya, seperti Anda ya yang bekerja dengan sistem. Nah, lainnya itu berarti ya dalam tanda kutip itu bukan aset Anda tapi member biasa. Member biasa yang ya sewaktu-waktu kita berdoa saja supaya mereka itu nanti suatu saat itu berubah ya mindsetnya ya bukan bekerja untuk uang lagi tapi bekerja untuk membangun aset gitu loh. Ya seperti itu Pak Dadang ya. Ya terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke yang lain silakan. Ada Assalamualaikum lagi? Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau nambahin Pak. Ini kan ada dari saya apa namanya ini member saya yang baru. Tapi dia bilang katanya itunya kecil, nggak bisa buat Zoom. Terus yang satu alasannya katanya kemalaman, dia kan di luar kota itu Pak. Gimana itu Pak ya? Kalau yang kecil atau yang kelamaan, ini nanti arahkan lihat rekaman Pak. Ya. Ada arahkan lihat rekaman setiap hari dan ingatkan mereka untuk mencatat di buku tulis. Nah, ini yang membuat kenapa sponsor Anda yang gaptek itu bisa ngajak 20, 25 dan seterusnya. Bahkan bisa ngajak 50 itu karena mereka lihat rekaman tiap hari dan mencatat di buku tulis. Gitu loh, apapun yang dia pelajari di rekaman. Ya, sehingga dari situ mereka tahu polanya. Polanya bagaimana membangun mitra baru itu mereka tahu. Nah, ketika sudah tahu polanya, sudah tahu ilmunya, maka membangun 20, 25, 30 itu menjadi sesuatu yang mudah gitu loh. Ya, begitu Pak ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, insya Allah mulai Agustus kita akan mengadakan secara live streaming lewat YouTube, lewat Facebook juga. Jadi Zoom-nya juga ada, live streaming lewat YouTube ada, live streaming lewat Facebook ada. Sehingga teman-teman yang kapasitas memorinya kecil yang nggak bisa install aplikasi Zoom, nanti kalau ada live streaming di Facebook maupun di YouTube, itu nanti insya Allah mereka tetap bisa ngikutin training sama Privat BBS karena nanti kita akan konekkan ke live streaming di Facebook, kita akan konekkan Zoom seperti kayak malam hari ini tuh ke YouTube. Sehingga nanti
mereka tidak ada alasan lagi tidak bisa ikut training, ya. Tidak ada alasan memorinya kecil gitu loh. Karena apa? Karena mereka kan sudah punya Facebook. Ya minimal mereka sudah punya Facebook kan. Jadi mereka bisa buka Facebooknya, bisa lihat di live streaming Facebook. Atau mereka kalau punya YouTube nanti bisa ikut live streaming di YouTube gitu loh. Kalau memang memorinya kecil dia tidak bisa install aplikasi Zoom. Nah ini mohon doanya insya Allah nanti bulan Agustus kita akan live streaming ya lewat Facebook juga, lewat YouTube juga, dan lewat Zoom. Ya kalau sekarang kan cuma lewat Zoom nih. Nah nanti yang seperti ini itu nanti bisa lihat di Facebook, live streamingnya Facebook, sama live streamingnya di YouTube. Ya gitu Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Amin, amin Pak Trian. Ya, amin, amin. Ya, oke. Yang lain? Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Sumintar. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Trian. Nah, ini saya nggak bertanya, cuma inspirasi atau buat penyemangat teman-teman khususnya untuk saya sendiri. Yang mana apa yang sudah saya lakukan dari 5 kebiasaan core leader itu sudah saya lakukan. Training dan privat dan praktek setiap hari sudah. Lihat rekamannya juga sudah. Promosi dan presentasi dengan ilmu BBS sudah. Terus yang 4, tim bisnisnya adalah 7 checklist BBS. Nah ini 7 checklist. Buku 7 checklist ini yang sudah saya lakukan cuma belum sempurna. Siap. Nah, yang selanjutnya adalah selalu konsultasi dengan mentor. Saya juga sering konsultasi dengan Pak Trian. Cuma yang lebih dasar adalah yang poin 7, Pak. Siap. Yang mana sering dan sampai saat ini pun saya belum bisa melaksanakan secara seutuhnya. Bukan berarti saya nggak bisa. Sudah saya lakukan tapi belum maksimal. Nah, itu perlu dukungan dan doa dari teman-teman semuanya. Amin, amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan dorongan, doa, dan dukungan, serta motivasi dari kawan-kawan dan Pak Trian semuanya, kita semua bisa sukses dalam menjalankan program 10 bulan ini, Pak. Terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Sumintar. Ya, jadi sekali lagi ya hari ini beliau ya Anda tahu sendiri di top sponsoring hari ini. Kalau Anda masuk member area itu hari ini masih dipegang Pak Sumintar. Beliau sudah mensponsori hampir 50. Ini kan sebuah bukti real. Bukti real kalau Anda mempraktikkan ilmu yang saya ajarkan hari Selasa, Kamis, Sabtu, hari Jumat, hari Minggu, ya maka Anda pun akan seperti beliau. Anda akan bisa ngajak 50 orang lebih gitu loh. Nah, bayangkan kalau Anda ini punya orang-orang seperti beliau. Nggak usah banyak-banyak deh, ya. 2 orang saja. Itu generasi 2 Anda sudah berapa? Ya, generasi 3 Anda itu nanti sudah berapa? Itu Anda bisa hitung sendiri. Kalau masing-masing bisa mensponsori 50 orang lebih gitu loh. Generasi 4 Anda sudah berapa? Generasi 5 berapa? Dan seterusnya. Jadi untuk sukses itu mudah sebetulnya, mudah. Asal Anda itu betul-betul ya menjalankan apa yang sudah saya terangkan barusan. Ya, jadi 7 poin tadi, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, 4, 5, 6, 7 itu betul-betul menjadi ruhnya bisnis Anda tiap hari. Ya, mulai dari membangun market, mulai dari presentasi, follow up, ya kan? Terus mengarahkan mitra baru, mitra lama ke program 10 bulan ini. Ya, terus bikin laporan tiap hari, terus Anda mencantumkan nomor WhatsApp di garis sponsorisasi Anda dan Anda lakukan poin 7 ya secara maksimal setiap hari, maka untuk membangun 50 orang lebih itu sangat mudah Pak Ibu ya. Nah, kalau Pak Sumintar bisa, Anda juga bisa Pak Ibu. Ya, ada di situ juga ada Pak Ihsan, ada Pak Hamdan ya kan, yang ranking 2, ranking 3 ya. Di situ juga di bawahnya ada ya Pak siapa itu ya, Pak Satrio ya kan, ada Pak ada Bu Nuri, ada Bu Nise, ya, ada Bu Nur Aini ya kan, ada Pak Kardi di situ, ada Pak Gede ya.
Ya, ini kan orang sangat luar biasa ya yang hari ini membuktikan kepada Anda bahwa mereka pun awalnya seperti Anda semua kok. Awalnya mereka juga gaptek kok. Bahkan mereka copy paste aja juga nggak bisa. Ya, mereka pun belajar teknik digital marketing pun ketika mereka bergabung di BBS. Sebelumnya mereka nggak pernah belajar teknik digital marketing seperti yang saya ajarkan kepada Anda hari Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, jadi artinya apa ya? Bisnis ini sekali lagi terukur Bapak Ibu. Kenapa terukur? Ya karena ada ilmunya, bukan membabi buta, bukan ngawur gitu loh. Karena semuanya berdasarkan ilmu gitu loh. Gitu. Betul. Ya itu, ya. Ya oke, ada lagi yang lain? Ya, cukup. Kalau cukup, ya Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, sekali lagi ini sudah masuk akhir Juli. Waktu kita menuju ke tanggal 1 Maret, tanggal 1 Maret ini 8 bulan lagi. Jadi tolong 8 bulan lagi, ini Anda harus betul-betul mengamankan program harian Anda. Ya, apa yang saya terangkan barusan tadi dari poin 1, poin 7 itu Anda kawal tiap hari. Anda kawal tiap hari. Ya, itu. Ya, 8 bulan lagi ini benar-benar Anda berpacu dengan waktu, berpacu dengan target. Ya. Siapapun yang mengamankan program harian, ini kuncinya program harian. Sekali lagi program harian. Anda kalau program harian ini loss, Anda mingguan pasti loss. Bulanan loss pasti. 8 bulan loss pasti. Kayak kalau program harian ini Anda amankan terus. Artinya apa? Program harian Anda itu lebih baik terus, lebih baik terus, lebih baik terus. Maka pasti program mingguan Anda pasti akan aman. Program mingguan aman, bulanan pasti aman, 8 bulan ke depan pasti aman. Artinya 100 juta atau lebih pasti di tangan Anda. Ya, terus evaluasi, terus perbaiki, terus upgrade diri Anda, upgrade kapasitas skill pengetahuan Anda terus tiap hari dengan cara apa? Mengupgrade tiap hari, evaluasi terhadap tiap hari, action all out, fight terus tiap hari. Bagaimana program harian Anda ini benar-benar bisa Anda amankan, bisa Anda sukseskan terus tiap hari. Maka moto hari ini harus lebih dari kemarin, besok harus lebih dari hari ini, itu menjadi pegangan Anda di program sukses 10 bulan ini. Ya. Oke, terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir di training super eksklusif malam hari ini. Sukses buat Anda semuanya. Kita ketemu di training core leader minggu depan dengan suasana dan target yang lebih maksimal lagi, lebih baik lagi. Ya, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya.